Jadi gimana caranya biar produk kita itu bisa viral? Hold up. Yeah. Halo good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, sebelum aku mulai video ini, kalian bisa bantu aku untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah. Klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, like kalau misalnya kalian suka video ini, atau kalian bisa share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya atau kalian pengen curhat gitu kan tentang clothingan atau tentang bisnis, kalian bisa follow Instagramku di @papercloudxx. Kalian bisa DM aja di situ. Atau kalian misalnya cari clothingan atau kalian cari vendor gitu kan, kalian bisa follow aja @masherucloth. Link aku taruh description di bawah. So teman-teman, langsung aja kita mulai bahas tema kali ini. Nah, untuk video kali ini aku pengen bahas sekaligus jawab pertanyaan tentang, Mas, gimana sih caranya bikin produk kita itu bisa viral gitu. Oke, jadi gini, menurutku viral itu ada dua. Viral karena produk atau yang kita lakukan positif, atau viral karena yang kita lakukan atau produk kita itu campaign-nya negatif gitu. Nah jujur di Indonesia persentase kita melakukan hal atau campaign yang positif terus bisa jadi viral itu sedikit banget teman-teman. Beda sama kalau misalnya kita itu melakukan hal-hal yang bisa dibilang kayak konten yang negatif, itu jelas banyak banget yang lihat. Like misal ada orang bangun rumah nih, ada orang bangun rumah sama ada rumah orang kebakaran, itu kan pasti banyak yang nonton itu nontonin rumah orang kebakaran kan, iya kan, bener kan? Nah terus kayak nonton konten-konten kayak skidi pop-up gitu kan, itu jauh lebih banyak daripada yang lihat konten yang mengandalkan kualitas gitu loh, kayak mungkin konten-konten tentang how to, atau konten-konten pelajaran, atau konten-konten yang mungkin sekelas Chandra Leo aja, itu dibandingin sama yang itu udah jauh banget gitu bedanya, jauh banget yang nonton gitu kan, miris. Ya mau gimana lagi teman-teman gitu kan, penonton Indonesia itu rata-rata ya emang seperti itu gitu loh. Mau denying atau mau menolak fakta ya nggak bisa, karena emang faktanya itu seperti itu teman-teman. Coba aja kalian lihat di trending-trending di YouTube gitu apa gitu kan, terus acara-acara di TV itu kebanyakan kayak gimana. Itu kan udah bisa menggambarkan gimana sebenarnya kualitas penonton yang ada di Indonesia kayak gitu loh. Misalnya konten-konten seperti drama, apa ya, kayak ngeprank atau konten-konten yang mengandalkan kemewahan, atau yang apa ya, yang konten-konten negatif kayak gitu, itu banyak banget. Dan emang nggak tahu kenapa orang Indonesia itu suka seperti itu loh. Nah kalau misalnya kita mau balikin lagi nih dalam aspek bisnis gitu ya, gimana biar produk kita itu bisa viral. Nah menurutku viral itu nggak bisa ditebak ya teman-teman, nggak bisa ditebak dan nggak bisa dibentuk. Mungkin caranya bisa, cuma menjamin suatu produk itu 100% bakalan viral belum tentu juga gitu loh. Kalau aku sih ya mengalir apa adanya aja gitu loh. Misalnya waktunya meledak ya meledak, kalau misalnya waktunya masih belum meledak ya udah, gimana caranya supaya brand kita itu ke notice, atau seenggaknya itu brand kita punya nama lah. Nah yang jadi pertanyaanku kayak gini, misal kamu atau produkmu tiba-tiba viral gitu kan, tiba-tiba di review atau di announce sama salah satu influencer atau artis gitu kan, tiba-tiba langsung brandmu ini terkenal, banyak pesanan, akhirnya penjualan permintaannya itu banyak gitu. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah produkmu siap ya, apakah produkmu itu siap ketika pasar yang minta ini banyak, baik dari kualitasnya gitu kan, kuantitinya, SDM-nya, CS-nya yang nanganin gitu kan, sistemnya apakah udah siap gitu. Atau bisa jadi nanti malah jangan-jangan nanti ketika produknya udah viral, kita belum siap untuk mendeliver produk kita ke pasar gitu. Akhirnya produksi nggak maksimal dan akhirnya blunder dalam artian banyak orang minta, akhirnya kita kewalahan gitu kan, produksi cepet-cepet nggak maksimal, ya udah akhirnya asal dijual, pas udah sampai di customer ternyata hasilnya kurang memuaskan, dan itu bakalan blunder ya teman-teman, bakalan merusak citra dari brand kalian kayak gitu loh. Malah nanti bisa-bisa produkmu atau brandmu dapat respon negatif dari pasar gitu kan, malah bahaya kayak gitu. Nah ketika kita build suatu produk gitu ya, atau brand gitu, kalau aku sih simple, semua pasti aku mikirnya bakalan baik pada waktunya gitu. Nah kapan waktunya
ya nggak tahu. Aku sendiri juga nggak bisa menentukan harus setahun atau 5 tahun ke depan ya, tapi aku punya keyakinan gitu ya. Aku tetap aja yakin gitu kan, sembari aku juga meningkatkan kapasitas diri aku sendiri selaku owner gitu kan, dan kapasitas brand kita gitu, dari semuanya, dari sistem, dari produk dan lain-lain kayak gitu. Ya udah, kita serahin sama yang punya rezeki ya, yang punya maha viral gitu kan. Allah itu lebih tahu kapan waktunya yang terbaik buat kita gitu loh. Ya kita mah cuma ngikutin aja sih. Tapi ya walaupun apa ya, bisa dibilang kan ketakdir ya, cuma tetap kita harus namanya itu usaha, doa itu juga harus kita maksimalkan teman-teman. Nggak ada ceritanya kita leha-leha gitu kan, males-malesan gitu terus bisa kayak Steve Jobs gitu. Ya itu nggak mungkin juga gitu kan. Pasti kan ada namanya proses, dan proses itu tergantung gitu. Setiap orang prosesnya mungkin berbeda-beda durasinya ya, dan beratnya juga berbeda-beda. Kalau sekedar mau bikin viral aja itu sebenarnya gampang banget. Kamu bisa bikin video-video yang mungkin kayak skinny pop-up itu tadi, atau yang pamer-pamer kekayaan atau yang kemewahan seperti itu. Atau misalnya brandmu pengen viral gitu, ya udah bikin aja kayak drama mungkin ya, drama terus mungkin ujung-ujungnya produkmu ini dibakar gitu, nggak tahu kenapa gitu kan. Itu sebenarnya bisa-bisa aja viral. Cuma apakah citra brandmu pengen kamu bikin negatif gitu kan? Kalian sendiri yang menentukan gitu loh. Bisa jadi viral emang karena kebodohanmu membikin konten itu gitu loh, dan itu belum tentu juga mempengaruhi salesmu gitu kan. Yang penting kan sebenarnya kalau bisnis itu kan sales. Mau viral nggak viral, asalkan salesnya gede gitu ya nggak masalah juga gitu kan. Daripada kita viral, maksa viral gitu kan, akhirnya bikin konten-konten yang menurutku nggak masuk gitu, dan akhirnya bukannya sales yang didapat malah hujatan netizen gitu kan. Itu malah lebih apa ya, tekanan mental gitu. Nah itu balik lagi, aku balikin ke kalian maunya seperti apa gitu. Jadi kalau aku boleh saran nih, misal kita mau develop produk atau brand, itu jangan ngincer viralnya teman-teman. Terus ngincer apa mas? Ya kalau aku sih mending incer perbaikin kualitas yang pertama, kemudian kontennya seperti apa, promosinya kayak gimana, sistemnya kayak gimana. Nah ketika nanti brandmu atau produkmu ini tiba-tiba meledak gitu kan, tiba-tiba viral, ya kalian udah siap gitu, kalian udah nggak kaget lagi. Nah jadi gitu aja sih teman-teman, tips ya, atau mungkin saran dari aku gitu loh. Soalnya ini banyak banget yang nanya ke aku, mas gimana sih bikin produk atau brand kita tuh bisa di-announce orang banyak atau viral kayak gitu loh. Mas Hero sendiri aja belum sempat viral gitu produknya. Itu tadi karena emang aku nggak nguber, apa ya, nggak terlalu nguber untuk gimana harus viral, aku bikin konten ini harus viral. Enggak sih, aku pure jalanin aja semaksimal mungkin. Kalau misalnya emang udah rezekinya ya insya Allah pasti bakalan ada gitu loh. Bahkan kalian sendiri yang udah subscribe aku atau yang follow aku, itu kan paling dari kalian yang nonton ini itu masih beberapa atau segelintir orang aja yang ngerti produk dari Masahiro gitu kan, apalagi yang beli gitu. Aku berani jamin gitu kan. Nah tapi yang aku yakini adalah gini, aku yakin ketika aku meningkatkan kapasitas baik dari akunya sebagai owner atau Masahiro sebagai brand, pasti adalah seenggaknya beberapa orang pasti yang ngenotis Masahiro gitu kan, terus akhirnya bisa berimpact ke depannya kayak gitu loh. Cuma ya balik lagi itu keyakinanku aja sih. Ya semoga aja kejadian gitu loh. Jadi ya udahlah, kita di Masahiro ini kita jalanin aja gimana bikin semaksimal mungkin. Kalau misalnya emang ada yang bantu gitu kan, ada yang ngenotis, ya alhamdulillah gitu, akhirnya bisa apa ya, bisa speak up juga di Masahiro di kancah bisa dibilang kancah perindustrian lokal pride gitu ya, lokal brand kayak gitu loh. Ya mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Ya mungkin videonya singkat aja. Ini udah berapa sih? Hampir 10 menit ya. Jadi ya mungkin itu yang bisa aku sampaikan atau aku jawab buat pertanyaan-pertanyaan kalian yang gimana sih caranya bikin viral ya. Mas Hero sendiri aja belum viral pak, YouTube aja belum viral gitu loh. Jadi ya mungkin ini aja ya sedikit saran lah dari aku buat kalian. So teman-teman, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye.